garis keturunan yang suka cari Tuhan. Jadi kalau saudara baca, kita perhatikan, Tuhan itu mencari dari generasi ke generasi, dari anak kita turun cucu, siapakah yang mau suka memanggil nama Tuhan? Di antara anak-anak ini, dari generasi keturunan ke bawah, Tuhan menunggu dan mencari, adakah orang dari keturunan itu yang memanggil dia? Itu sifat Tuhan, dia sedang menanti, dia tidak cari apapun. Dia sedang menunggu agar ada pribadi yang mau cari dia, panggil dia, dan hidup bergaul dengan dia. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kitab Kejadian pasal 13 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Sekali lagi, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Baik, kebenaran tema kita hari ini adalah memanggil nama Tuhan. Ya, bisa bantu PowerPoint-nya ya. Ya, kita lihat yang ayat keempat ya. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam konteks bacaan kita ini saudara, kok ayat firman ini memperhadapkan antara kekayaan itu dengan memanggil nama Tuhan. Ya, ada kalimat keterangan yang memaparkan bahwa Abraham itu ternyata adalah seorang yang kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, kenapa dia harus menerangkan Abraham itu kaya raya? Nah, kenapa dia harus menjelaskan dari sisi kehidupan? Ini kalimat keterangan yang menjelaskan bahwa Abraham itu bukan saja hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi dia punya banyak kekayaan. Ya, banyak ternak, emas dan perak. Tetapi ayat ini juga memperhadapkan dengan yang namanya memanggil nama Tuhan. Yaitu berdoa, memanggil nama Tuhan. Ternyata bahwa saat Abraham memanggil akan nama Tuhan, dia juga diperhadapkan dengan banyaknya kekayaan dan tempat singgah-singgah. Halo, ya. Jadi
kalau orang mulai tekun berdoa mencari dan memanggil nama Tuhan, berarti ada banyak kekayaan yang ikut dan ada banyak tempat singgah-singgah. Ya, kira-kira begitu saudara. Kalau saudara suka mulai memanggil nama Tuhan, cari Tuhan, maka ada banyak kekayaan yang mengikuti datang. Amin. Nah, lalu ada banyak tempat singgah-singgah. Keren saudara. Singgah di mana? Makanan Jepang. Singgah di mana? Makanan Korea. Banyak tempat singgah-singgahnya saudara. Kalau tekun rajin cari Tuhan, suka panggil nama Tuhan, maka banyak tempat singgah-singgahnya. Dan juga bahwa kekayaan itu mengikuti. Baik, saya tidak melihat ke situ, namun saya ingin fokus kepada yang namanya memanggil nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya mau istilahnya konteks bacaan ini lebih kepada memanggil nama Tuhan ini lebih dari Kejadian pasal 1 hingga pasal yang ke-11. Ya, jadi kalau saudara perhatikan mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Kejadian pasal 11, kenapa Musa sebagai seorang yang menuliskan kitab ini memperhadapkan keadaan tentang keturunan demi keturunan, tetapi fokusnya itu ialah keturunan demi keturunan ini siapa diantaranya yang memanggil nama Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu suka mencari dari keturunan mulai dari Adam dan Hawa, turun Kain dan Habel, dan turun terus Henok dan terus sebagainya sampai di zaman Nuh nanti saudara. Nah, Tuhan melihat generasi-generasi mana yang sedang memanggil akan nama Tuhan. Dan itu kerinduan hati Tuhan. Ya, sehingga klimaksnya sampai di zaman Abraham, ini betul-betul Tuhan hidup bergaul dengannya gitu. Ya. Ya, kalau menurut sejarah itu ya, jadi kalau dari Kejadian pasal 12 itu disebut sebagai sejarah. Tapi pasal 1 sampai 11 itu dibilang prasejarah. Ya, jarak antara penciptaan sampai dengan pemanggilan Abraham itu 2000 tahun Bapak Ibu Saudara. 2000 tahun. Dan dari Abraham itu sampai Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai sekarang 2022. Makanya kita dikatakan sudah masuk hari ke-7. Ya, ada banyak pemandangan ya. Entah bagian arkeologi ke apa, dunia ini sudah 10.000 tahun kah, 20.000 tahun kah, ratusan tahun kah, ya, istilahnya ratusan ribu tahun kah, tetapi secara teologis orang sejarah daripada Alkitab itu memaparkan bahwa dari peristiwa Kejadian sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai lahirnya Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Dari dua Tuhan Yesus sampai saat ini 2022. Jadi sudah berapa itu saudara? 6022 tahun. Satu hari di mata Tuhan itu 1000 tahun di mata manusia. Sehingga kita ini ada di hari ke-7 saudara. Sebentar lagi trompet malaikat datang, jadi yang belum menikah coba. Ya, menurut pandangan. Jadi kita ini memang sudah berada di hari terakhir saudara. Amin. Loh, kok nggak ada yang amin, masih mau hidup di bumi ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, pengertian tentang apa itu memanggil nama Tuhan dalam konteks dari kejadian ini saudara. Jadi sebenarnya memanggil nama Tuhan itu berarti, klik coba ya. Pengertiannya yang pertama, bertelut, sujud dan menyembah sambil berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi berbicara tentang memanggil nama Tuhan yang tadi dipaparkan oleh Abraham itu saudara, itu dalam pengertian bertelut, sujud dan menyembah sambil berdoa kepada Tuhan. Jadi orang memanggil akan nama Tuhan, kalau orang Yahudi memanggil nama Tuhan itu disertai bukan saja dengan sikap hati tetapi sikap tubuh.
Di dalamnya itu waktu orang memanggil nama Tuhan, itu bukan lagi goreng pisang saudara dia manggil nama Tuhan. Betul-betul dia sujud. Betul-betul dia itu lututnya ditekukan. Makanya budaya itu akan terus sampai nanti zaman Abraham. Terus sampai Elia. Makanya Elia itu sujud. Kepalanya antara kedua kakinya. Jadi memanggil nama Tuhan itu berarti ada sikap tubuh. Yaitu dia sujud menyembah. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Tanda kesungguhan hati itu dia sujud bertelut. Itulah memanggil nama Tuhan. Amin. Jadi konteks Alkitab mengatakan memanggil nama Tuhan itu berarti orang lagi sujud. Bertelut. Lalu dia berdoa. Jadi mau respon tubuh maupun respon hati itu sepenuh-penuhnya diberikan kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Habis-habisan ini hidupku. Baik tubuhku, baik hatiku, baik jiwaku. Ku beri. Sehingga dia sujud. Amin. Jadi di dalam kata memanggil nama Tuhan itu orang menyerahkan seluruh eksistensi keadaan hidupnya. Wah, itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau memanggil hanya sekedar bersuara, semua orang bisa. Halo, enak itu. Di rumah juga gampang. Yesus tolong. Kalau ke kamar mandi, cicak bunyi, darah Yesus. Enak aja panggil nama Yesus. Tetapi konteks Alkitab kalau orang Yahudi dia panggil nama, makanya dibilang jangan panggil nama Tuhan itu dengan sembarangan. Karena konteks ketika mereka mau memanggil nama Tuhan itu sungguh-sungguh. Seluruh hidup diberikan gitu. Engkau yang kendalikan diri saya, bukan saya yang membawa diri saya. Itu maksudnya. Sehingga seluruh niat hati Tuhan itu diberikan. Jadi kalau orang sudah habis-habisan memberi diri, seluruh hidup dia kasih, Tuhan langsung kasih apa maunya dia itu bagi orang itu. Amin. Tapi kalau orang itu setengah-setengah, berat Tuhan memberikan hatinya. Berat loh. Tuhan mau beri juga, ini orang sebentar. Kakinya diterang sebelah, kakinya satu digelap. Gimana ya ini orang ini gitu. Gimana nih Tuhan mau beracara lewat hidupnya. Aduh susah sekali. Dia belum kasih hidupnya sepenuhnya. Dia belum panggil diri saya. Jadi memanggil itu berarti memberikan seluruh keberadaan hidup. Contoh Kejadian 18 ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya, Lot pun buat demikian. Amin. Jadi konteks di dalam kejadian ini namanya memanggil nama Tuhan itu memang orang bersujud, ya, sujud menyembah sampai ke lantai, ya. Jadi kalau nanti kursi-kursi nggak ada yang bersujud, ya. Tapi itu sesuai dengan respon hati kita yang sungguh-sungguh. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi ini sampai zaman Raja Daud pun diperintahkan untuk sujud menyembah, berlutut. Ya, zaman Abraham sampai Raja Daud itu 1000 tahun. Jadi dari Raja Daud sampai Tuhan Yesus itu 1000 tahun. Jadi 2000 tahun. Ya gitu. Jadi saudara perhatikan bahwa hati Tuhan ini hanya satu yang sangat dia rindu. Adakah manusia yang memanggil dirinya? Itu aja saudara. Enggak ada yang lain. Bagi dia persoalan, pergumulan, kekayaan itu dia balik tangan jadi gitu. Tapi soal orang mencari dia itu yang dia nanti-nantikan. Dia tunggu. Dari generasi ke generasi adakah yang mau memanggil namanya? Adakah yang mau mencari dia? Itu kerinduan hati Tuhan. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya poin yang pertama kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan terlebih dahulu. Ya, masih yang kedua.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, jadi Tuhan perintahkan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi sujud menyembah ini sangat begitu spesifik, sangat spesial di hati Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau agar memanggil nama Dia dan sujud menyembah itu diberikan kepada orang lain. Halo, hanya khusus Tuhan Yesus saja. Dia tidak mau supaya manusia itu memanggil yang lain. Jadi dalam konteks sujud menyembah ini sudah pasti istilahnya orang yang memanggil setan, orang yang memanggil roh-roh jahat. Nah, sudah pasti kalau panggil itu disertai dengan sujud menyembah. Gitu. Nah, Tuhan larang. Ayat konteks ini menjadi ayat yang ya sangat terkenal untuk para pelayan PUS, saudara, ya, di mana-mana ayat ini dipakai. Gitu. Karena kita berhubungan dengan dosa atau kutuk keturunan nenek moyang. Jadi berakibat kepada generasi ketiga sampai keempat. Akibat dari penyembahan berhala itu. Ya, sehingga sujud menyembah itu Tuhan tidak mau diberikan atau panggil yang lain itu jangan. Tuhan tidak mau, itu sangat murka. Dia mau memanggil sujud dan menyembah itu hanya kepada Dia. Tetapi manusia suka sujud dan memanggil yang lain. Makanya Tuhan perhadapkan supaya jangan memanggil ataupun sujud kepada ilah yang lain. Saya pernah sudah berulang kali ayat ini ketika saya sampaikan. Ini menjadi kontroversi, saudara, karena nanti waktu sampaikan ada yang tidak mau percaya, tidak yakin. Oh ya, jadi ada satu keluarga, ya, dari muda mungkin. Jadi latar belakangnya bapak ini karena sakit hati, benci, karena tidak dihargai dalam keluarga, tidak dihormati dan tidak disegani. Ia merasa dirinya sangat tidak dihargai, disisihkanlah. Jadi dia terjepit, dia pergi untuk bertapah cari ilmu. Ya masih muda. Jadi waktu itu saya lagi layanin, Tuhan kasih lihat dia lagi ada di pinggir sungai, lagi bersemedi. Istrinya, benar Pak, karena bapak itu sudah tidak bisa bicara lagi. Dia pernah cerita sama saya, jadi keris itu dia tikam ke dadanya, nggak mampan, tembuskan. Ya, tapi waktu saya sampaikan ayat ini Bapak Ibu, istrinya bilang, sebentar dulu Pak, saya berpikir dulu, sepertinya nggak masuk di logika saya. Sebentar dulu, karena saya bilang akibat dari perbuatan Bapak ini itu akan membawa akibat bagi anak, cucu, dan seterusnya. Karena Bapak mencari setan, cari ilmu, supaya apa? Disegani, dihormati orang. Jadi saya lupa foto sih Bapak Ibu. Dia punya buku ramal, dia punya pensil khusus untuk nanti dia dapat malam-malam itu semacam wangsit ya. Bisa loh, nanti dia punya pensil khusus, dia akan tulis di bukunya. Satu buku tebal. Nah itu ramalan semua, dapat inspirasi, nanti dia tulis itu. Saya lihat bukunya itu, ada lambang-lambang segitiga, ada angka-angka. Jadi dia bisa ramal nanti anak yang baru lahir itu berhasil atau enggak. Dia punya nama ini cocok atau tidak. Kalau anak ini lahir tanggal demikian, nanti dia punya perhitungannya di buku itu. Oh ini hoki nih, istilahnya gitulah. Oh namanya ini enggak bagus, ganti. Banyak hal. Saya nggak mau baca lagi. Saking ininya saya langsung pergi bakar aja semua. Buku sama pensilnya.
Pensilnya itu tidak boleh dipegang sama siapapun. Ya, pensil biasa. Nggak ada warnanya bagian luarnya, tapi pensil biasa. Tapi pensil nggak ada warnanya, kayak warna kayu gitu. Jadi ada banyak hal. Waktu saya sampaikan ayat ini, nah istrinya bilang, tunggu Pak, saya berpikir dulu. Kayaknya nggak masuk logika deh. Masa orang tua yang buat, saya juga ikut terima, katanya. Dia ngomel-ngomel, jadi saya kasih tunjuk ayat. Saya sampaikan, waktu saya sampaikan dia bilang, Pak, bapak saya itu juga sakti. Oh berarti ibu giliran berikutnya lah. Bapak dulu ini kita beresin. Dia bilang bapaknya juga sakti. Makanya dia takut. Waktu saya bilang, apa yang dilakukan oleh orang tua dahulu itu membawa akibat. Akibatnya itu ada bagi keturunan kita. Nah, jadi saya sampaikan bahwa ibu harus rajin baca Alkitab lah. Ya, di gereja saya dahulu saya buat yang namanya gembala, gerakan membaca Alkitab. Wah, itu heboh, saudara. Masing-masing ada kesaksiannya, hanya disimpan-simpanlah dalam hati semua. Ya, saya ceritakan bahwa gerakan membaca Alkitab itu membawa perubahan besar. Karena firman itu terang. Waktu orang baca firman, maka hatinya Roh Kudus bekerja sehingga segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati terang Tuhan menyinari sehingga unek-unek atau apa itu bisa keluar. Firman itu kan terang. Jadi waktu orang baca yang namanya terang, maka apa yang ada tersembunyi di dalam gelap itu menjadi kelihatan. Amin. Di mana itu? Di dalam hati. Apa yang tersembunyi yang ada di dalam hati? Ularkah, kodokkah, apalagi? Dulu ada gambar itu loh, jantung. Pelayanan pelepas saya masih SMP, itu ada hamba-hamba Tuhan yang kasih pelayanan pelepasan, itu ada gambar jantung, di dalamnya ada gambar ular, ada singa, ada apa lagi tuh. Banyak itu lambang-lambang dari sifat manusia lah gitu. Jadi kalau orang tidak baca Alkitab, tidak merenungkan firman, maka dalam hatinya ada ular. Tidak kelihatan. Hanya firman yang mampu membuat sehingga kelihatan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyampaikan ayat itu menjadi bertolak belakang dengan hatinya. Saya sampaikan juga bahwa firman itu hubungannya dengan roh. Waktu pada mulai Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebentar Pak, sepertinya itu enggak ada di Alkitab katanya. Roh Allah melayang-layang di atas. Tuhan berfirman dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kayaknya enggak ada deh. Bahkan menantunya pun bilang, enggak ada deh Pak, itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba mana Alkitabnya? Saya enggak bawa Alkitab waktu itu. Saya bawa handphone saja. Mana Alkitabnya? Kejadian pasal 1. Oh iya, ada Pak katanya. Waduh, ini kalau saya nanya, tolong buka ini kitab Filemon. Jangan-jangan dia cari-cari, oh coba Bapak cari, jangan-jangan ada ke pasar si Filemon. Ini aja udah susah, itu permulaan dari kitab loh, Kejadian pasal 1 loh. Itu aja dia, aduh Tuhan. Zaman sekarang saya bilang ini susah, bagaimana kita mau ngomong yang sudah terlalu jauh, sedangkan orang dasar firmannya aja, aduh, ini hanya butuh apa dulu, dasar-dasar Kristen dulu ya, dia mengerti dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ulang-ulang ayat ini dipertentangkan dan dipertanyakan. Selanjutnya, sebelum manusia memanggil akan nama Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu memanggil akan manusia, dan itu kerinduan hati Tuhan, ya. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Amin. Jadi sebelum ada kerinduan hati manusia untuk memanggil akan dia, Tuhan terlebih dahulu punya kerinduan di hati untuk memanggil akan manusia. Dan saat Tuhan memanggil manusia itu adalah saat manusia sedang berada di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan,
tidak taat kepada perintah Tuhan, dan dia lari dari keadaan hidup. Inilah yang saat di mana Tuhan mulai memanggil. Ya, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Wow. Jadi sejak permulaan hati Tuhan itu rindu mencari orang yang hilang di hadapan. Dia terlebih dahulu memanggil, "Di manakah engkau?" Engkau yang sedang hidup di dalam dosa. Ini konteksnya Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Tetapi hati Tuhan rindu memanggil orang berdosa. Halo. Jadi Tuhan itu sudah terlebih dahulu punya hati untuk mencari dan memanggil akan orang berdosa. Ini balance saudara. Jadi peristiwa yang terjadi dari Kejadian pasal 3 ini, ya, di Taman Eden ini manusia mulai jatuh di dalam dosa ini. Ini peristiwa seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi orang yang sakit saudara. Orang berdosa. Hebat Tuhan ini. Ya, jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah yang dahulu ada di Taman Eden itu, yang berbicara kepada manusia ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan ketika Tuhan menjadi manusia pun, sifat itu dia bawa. Dia mencari akan orang yang terhilang. Jadi Tuhan terlebih dahulu memanggil akan manusia itu. Di dalam keadaan hidupnya, apapun keadaan itu Tuhan suka datang. Ini hebat. Dia datang dan dia cari, mengunjungi manusia itu. Dan dia panggil. Di mana engkau? Ya. Tuhan suka mencari. Nah, gambar yang di sebelah kanan itu sebenarnya gambar tentang perumpamaan, ya, anak yang hilang, domba yang hilang. Perumpamaan tentang kalau 99 di kandang, Tuhan lebih suka mencari satu yang hilang. Nah, jadi ada 99 di dalam kandang itu Tuhan tinggalkan. Demi satu yang hilang yang mau jatuh ke jurang, domba itu di jurang. Jadi Tuhan itu suka memanggil yang mau jatuh, yang terhilang, yang terpuruk. Jadi hebat ya, Tuhan itu sudah punya kerinduan yang besar dari dasar waktu dia ciptakan itu. Dan dia ingin mencari orang yang berdosa itu. Jadi kalau gambar ini sebenarnya dari masa kecil, ini sudah saya lihat Bapak Ibu. Dari saya SD, SMP, ini gambar yang ditaruh di dalam rumah. Ya. Jadi kalau saudara dulu masuk ke rumah saya, almarhum bapak saya itu, saudara masuk dari pintu depan, saudara angkat kepala, itu nanti kan pintu masuk. Nah di atas itu ada gambar, jadi ikut yang Tuhan suruh itu ya, taruh ayat-ayat firman di ambang-ambang pintu itu. Nah bapak saya suka, jadi di ambang-ambang pintu itu taruh firman. Tapi waktu pintu masuk dari rumah, itu gambar pertama, itu gambar Tuhan Yesus. Besar. Baru nanti di bawah burung Garuda. Tuhan Yesus besar, bagian bawah dari Tuhan Yesus burung Garuda, kiri kanan presiden dan wakil presiden. Itu harus. Semua gambar kiri kanan tembok-tembok ini ayat firman semua. Nah, jadi dari kecil saya sudah lihat ini gambar-gambar begini saudara. Terbayang gitu. Jadi firman apapun ditaruhnya di situ. Firman yang apa seperti kain itu ya. Bisa digulung itu loh. Zaman dulu punya itu dari kain itu. Jadi nanti digantung-gantung itu, ya. Yang saya ingat itu ya firman itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan. Nah itu ditaruhnya. Jadi ayat-ayat firman itu tiap hari kita lihat. Main ke jalan. Lagu rohaninya itu satu lemari saudara, dari sini sampai sana kasetnya itu. Tiap hari diputarnya. Jadi telinga kita terbiasa dengar yang rohani-rohani. Gitu. Saudara dulu kamar saya taruh yang
ini Arnold Schwarzenegger, Komando itu ya. Kalau dulu saudara punya buku tulis SMP apa SMU itu ada gambar Arnold Schwarzenegger yang tulisannya Komando. Sama yang satu Cobra. Cobra itu Rambo saudara. Ada peluru. Nah itu nanti kalau dia lihat langsung dia robek. Dirobeknya saudara. Aduh, ya didikannya sangat keras saudara. Saudara bisa lari. Jadi selalu ada gambar ini. Makanya saya taruh gambar ini bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah punya kerinduan dan hati untuk memanggil akan orang yang berdosa. Dia suka datang ke manusia yang berdosa. Amin. Dia suka cari loh. Gitu. Nah selanjutnya kita lihat bahwa ayat yang pasal 12 ayat 1 ini Tuhan memanggil akan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan itu suka memanggil dari dasarnya. Sehingga dia panggil Abraham. Amin. Saudara baca temanya di situ apa? Tuhan Allah memanggil Abraham. Panggilan Abraham. Panggilan Yeremia. Dia suka untuk memanggil. Jadi sebenarnya sifat Tuhan yang suka memanggil ini yang diberikan kepada kita supaya kita mau memanggil akan dia saudara. Suka memanggil Tuhan itu. Jadi dia memanggil akan manusia. Kita lihat selanjutnya. Ya, Tuhanlah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk mencari dan memanggil manusia sebelum manusia memanggil akan Dia. Ya, ini sedikit kesimpulan untuk poin yang kedua. Tuhanlah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk mencari dan memanggil manusia sebelum manusia memanggil akan Dia. Sungguh luar biasa. Kita lihat, ya, sekarang kita lihat bahwa ada kerinduan Tuhan. Dia rindu agar orang itu memanggil akan Dia. Tuhan itu menanti-nanti, siapa ini yang mau naik ini panggil saya. Di singgasananya, di tatanya dia rindu, siapa ini ya yang lagi mau panggil saya. Itu sifat Tuhan, dia rindu agar ada orang yang panggil dia, ada orang yang berseru, ada orang yang berdoa, ada orang yang mencari akan dia. Itu kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Sangat rindu supaya ada manusia yang memanggil akan dirinya. Sebab kalau tidak ada manusia yang memanggil akan dirinya dalam satu generasi, maka Tuhan akan menanti lagi generasi berikutnya. Siapa ini yang mau panggil dia? Ya, Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara kalau baca ini baik-baik dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, maka dari cara rentetan untuk konteks ya kitab ini ingin mengarahkan kita untuk melihat di bagian manakah ada generasi yang bergaul mencari dia atau memanggil akan dia. Sehingga pada pasal 4 ini dikatakan bahwa lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ini penekanan yang sangat penting. Bahwa sangat dirindukan manusia itu memanggil dirinya. Jadi waktu manusia berbuat akan dosa, hubungan menjadi putus dan dia diusir. Ditaruhlah kerup. Benaran enggak? Saya pernah baca itu, kalau kenapa Tuhan menaruh kerup malaikat menjaga supaya manusia itu jangan ambil buah kehidupan. Sebab kalau manusia itu mengambil buah kehidupan, maka dia akan hidup selama-lamanya di dalam dosa. Halo, karena posisi dia saat itu sedang melanggar perintah Tuhan. Dia berdosa. Sehingga kalau dia ambil buah kehidupan itu dan dia makan, maka dia akan hidup selama-lamanya dalam dosa. Karena dia lagi berdosa.
Jadi dia sudah memiliki sifat kekekalan seperti malaikat. Sehingga beruntung kita itu tidak makan juga, Adam dan Hawa tidak makan juga buah kehidupan itu. Sehingga pengampunan dosa bisa terjadi. Halo? Jadi manusia mengalami penyucian, manusia disucikan, dikuduskan, baru memperoleh hidup yang kekal itu. Sehingga dia kekal di dalam kekudusan. Dan bukan dia kekal di dalam dosa. Siapa yang kekal di dalam dosa? Iblis, saudara. Karena dia sudah punya sifat kekal. Iblis dan malaikat-malaikatnya sudah melanggar akan Tuhan dan mereka berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi mereka sudah punya sifat kekekalan. Jadi berdosa tinggal terima hukuman, saudara. Ya, hukuman kekekalan itu. Jadi ada manusia yang mau bergabung dengan setan, silakan. Nanti hukuman kekekalan terjadi. Dia dibangkitkan juga, tetapi dibangkitkan untuk dihukum bersama-sama dengan setan. Neraka selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena diberikan selama-lama, sifat selama-lamanya itu loh. Makanya Tuhan menaruh kerup supaya jangan manusia memakan buah kehidupan itu. Nah, Enos mempunyai seorang anak yang bernama Kenan pada usia 50 tahun. Ia hidup semasa dengan Adam selama 695 tahun. 84 tahun dengan Nuh. Dan menyaksikan kenaikan Henok pada usia 752 tahun. Karena Henok ini usianya 905 tahun. Ya. Usianya 905 tahun, saudara. Jadi Henok ini hidup dengan neneknya, kakeknya Adam. Enos. Ya, Enos ini kan cucu. Karena anak dari Set. Jadi berarti cucu. Dia masih hidup dengan kakeknya Adam. Dan dia masih hidup sampai turun zaman Nuh. Tetapi tidak sampai di zaman Bahtera Nuh itu ya. Sebab Bahtera Nuh itu berarti Henok sudah meninggal. Enos sudah tidak ada. Jadi Enos itu dia melihat akan Henok yang terangkat. Enos ini juga melihat mengalami akan Nuh dalam perjalanan hidupnya. Jadi waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu konteksnya bahwa zaman Enos itu orang mulai cari Tuhan, panggil Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Amin. Dan inilah kerinduan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat selanjutnya ya tentang dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi zaman Enos dan keturunan. Kita lihat selanjutnya. Nah ini saudara saya akan jelaskan sedikit. Nah Adam, Kain, Habel dan Set. Lalu ternyata anak dari Kain itu namanya Henok juga saudara. Tapi dari Kain ini bukan Henok yang terangkat ke surga itu. Jadi Henoknya ada dua. Dari keturunan Kain dan dari keturunan Set. Henok, Irad, Mehujael dan Metusael, terus Lamek. Lamek inilah yang poligami pertama. 2 istri, Ada dan Sila. Nah, ternyata dari keturunan Ada dan Sila nanti ada lagi Yerubbaal apa segala ya anaknya turun. Lalu dari Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok. Nah Henok, zaman Henok ini yang terangkat 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Diangkat, Metusael, Lamek, Nuh. Jadi Enos itu masih hidup sampai zaman Nuh. Lalu Sem. Nah saudara perhatikan kalau baca Alkitab, ternyata garis keturunan dari Kain itu hilang. Benaran enggak? Kagak ada. Terputus saudara. Garis keturunan dari yang jahat itu. Karena Kain bunuh Habel. Sehingga Set pengganti Habel. Dari sinilah garis keturunan yang suka cari Tuhan. Jadi kalau saudara baca kita perhatikan. Tuhan itu mencari dari generasi ke generasi. Dari anak kita turun cucu. Siapakah yang mau suka memanggil nama Tuhan? Di antara anak-anak ini.
dari generasi keturunan ke bawah. Tuhan menunggu dan mencari adakah orang dari keturunan itu yang memanggil dia. Itu sifat Tuhan, dia sedang menanti, dia tidak cari apapun. Dia sedang menunggu agar ada pribadi yang mau cari dia, panggil dia, dan hidup bergaul dengan dia. Dan dia menanti dari zaman Enos sampai kepada Henok. Henok inilah yang hidup bergaul dengan Tuhan dan dia diangkat. Dan selanjutnya sampai ke Nuh. Nuh ini bergaul dengan Tuhan sehingga Tuhan memberitahukan apa yang harus disampaikan. Nah, kenapa ada zaman Alkitab mengatakan bahwa ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu dikatakan bahwa antara keturunan Kain dan keturunan Set. Karena keturunan dari Enos ini adalah orang-orang yang takut Tuhan, anak-anak Allah. Amin. Karena dari saat itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Tetapi keturunan yang dari Kain ini keturunan yang jahat-jahat, yang melahirkan raksasa-raksasa itu. Halo, tapi ujungnya di zaman Nuh semua dibersihkan. Jadi hilang lenyap saudara. Kawin campur antara keturunan Set dan Kain yang melahirkan raksasa. Raksasa itu hilang lenyap. Karena zaman Nuh kan cuma Nuh sekeluarga. Benaran enggak? Jadi dibersihkan. Nah, Tuhan tidak suka ada keturunan yang bergaul dengan setan. Tuhan lagi menanti keturunan yang suka panggil dia. Dan kalau ada keturunan yang panggil setan, maka Tuhan akan bersihkan. Dia akan putuskan itu. Dia tidak mau lagi itu keturunan hidup turun terus. Dia nggak mau. Dia mau meneruskan keturunan yang takut akan dia. Saudara pernah baca, waktu Tuhan marah kepada bangsa Israel waktu menyembah lembu. Tuhan bilang apa sama Musa? Udah, gua lenyapkan itu semua. Nanti darimu lah aku akan membuat jadi bangsa-bangsa, keturunanmu. Tuhan bilang begitu sama Musa. Dia bilang apa itu manusia akan gua habisin semua. Nanti aku akan buat engkau Musa beranak cucu banyak-banyak. Dari keturunanmu ini yang aku pelihara. Yang lain akan kulenyapkan. Begitu Tuhan. Tapi Musa bilang jangan. Masakan engkau sudah membawa Israel keluar sedemikian jauh. Nanti bangsa-bangsa lain akan berkata, Nuh, Allah mereka membawa keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Musa mencoba melembutkan hati Tuhan. Hapuskanlah namaku. Bahkan dia meminta agar Tuhan yang menyertai dalam perjalanan. Musa enggak mau malaikatnya. Tuhan yang menyertai. Ya, luar biasa itu. Jadi waktu satu keturunan itu melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Dalam hal memanggil akan ilah lain, maka kutuk itu akan turun. Untuk apa? Memutuskan. Jangan lagi keturunan ini dipelihara. Saya mau yang suka cari saya, inilah yang akan saya kembangkan. Jadi ternyata soal punya anak banyak, keturunan, itu punya hubungannya dengan memanggil nama Tuhan. Amin. Kalau orang suka cari Tuhan, maka Tuhan pasti melakukan banyak hal. Abraham punya istri, Mandu, Sarah, siapalah Ishak, Yakub, semua loh. Dan cara mereka adalah mereka berdoa, memanggil nama Tuhan. Tuhan bukakan, Tuhan ingat Rahel hingga dia bukakannya rahimnya. Ayatnya bilang begitu, Tuhan ingat siapa lagi? Jadi semua yang tidak punya anak ternyata itu dengan cara memanggil nama Tuhan. Cari Tuhan, maka Tuhan berkati. Jadi dari Sem ini ya Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham dan Yafet itu Hamnya ya istilahnya melakukan hal yang tidak senonoh sehingga itu kutuk dari keturunan Ham, itulah lahirlah Kanaan. Sedangkan dari Sem inilah yang nanti turun menjadi Israel. Nah, jadi Tuhan melihat, jadi dia pisahkan keturunan yang Sem punya 3 anak, Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dia lihat 3 anak ini, siapa yang bandel di sini? Oh, Ham. Engkau lahirkan itu Kanaan yang bandel-bandel, nanti nyembah berhala itu matahari, bulan, bintang, nanti pergi persembahkan manusia anak.
Lalu dia lihat Sem, oh Sem yang baik, dia jalan belakang tutupin kain dengan bapaknya. Ya kan, bapaknya kan telanjang. Nah Ham ini gosip, fitnah dia. Nah suka gosip. Ham ini gosip datang. Cerita sama si Sem dan Yafet. Cerita tentang ketelanjangan bapaknya. Habis bapaknya sadar, apa yang terjadi dengan si Ham? Kutuk yang turun, saudara. Istilahnya tanamu gersang lah, apalagi itu ya, kutuk. Tetapi Sem diberkati, saudara. Jadi Tuhan melihat, oh ini keturunan, wah si Ham udah bandel, udah deh. Berarti saya harus cari si Sem aja nih dari sini turun. Siapa lagi yang bandel di situ? Tuhan pisahkan. Dia cari yang benar-benar orang yang takut Tuhan, yang suka cari dan memanggil akan nama Tuhan. Itulah kerinduannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Nah, ini kita lihat ayatnya. Bagaimana kerinduan hati Tuhan. Ya. Tadinya pikir Tuhan, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Perhatikan baik-baik yang saya warnain itu ya. Pikirku engkau akan memanggil aku. Aduh. Jadi Tuhan itu buat segala keadaan, buat segala persoalan yang terjadi di dalam hidup yang menekan diri kita itu supaya Tuhan berpikir ini, anakku, kamu panggil saya enggak gitu? Halo, itu kerinduan Tuhan. Dia membuat satu keadaan sedemikian rupa, keadaan itu dia desain supaya ada dorongan dari hati manusia untuk memanggil dia. Itulah kerinduan hati Tuhan. Dia menanti-nanti kapan ini anak ini panggil saya. Tetapi yang dia panggil dukun. Tapi yang dia panggil paranormal. Yang dia panggil orang pintar. Ini Tuhan tidak mau. Maka Tuhan akan menghajar terus keadaan itu. Supaya ada kerinduan besar di hati manusia untuk mencari dan memanggil akan Tuhan. Itulah yang dia mau. Jadi Tuhan begitu berpikir, ya anak ini saya sudah buat sedemikian, saya pikir dia mesti panggil saya. Ternyata dia pergi panggil tetangga, saudara. Nah ini, dia enggak mau, dia panggil om. Seharusnya dia panggil saya. Jadi Tuhan itu merancang satu keadaan agar manusia itu mulai memanggil akan dia. Amin. Luar biasa ayat ini, saudara. Pikirku engkau akan memanggil aku. Saudara bisa berpikir, jadi Tuhan itu, saudara mentok kiri kanan bangsa Israel. Mentok kiri gunung, kanan gunung, belakang Mesir, depan laut. Nah itu kan Tuhan lagi, pikirku dengan keadaan itu engkau teriak saya, panggil saya. Ternyata engkau tegar tengku, kepala batu. Hanya Musa yang tahu. Jadi segala keadaan itu Tuhan desain untuk supaya manusia itu memanggil akan dirinya. Amin. Halo. Doa malam penuh ini. Harus panggil Tuhan. Amin. Harus berseru, panggil nama Tuhan. Karena memang itu andalan kita. Dan itu kerinduan hati Tuhan. Amin. Ini kerinduan yang Tuhan inginkan, saudara. Selanjutnya ya, jadi waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, waktu Abraham memanggil akan nama Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa waktu Abraham memanggil nama Tuhan, tanpa disadari hal itu yang memberikan jawaban dan kepuasan atas kerinduan hati Tuhan yang selalu ditunggu-tunggu. Jadi waktu Abraham memanggil nama Tuhan, waktu dia masuk ke wilayah Kanaan, di antara Betel dan Ai, pohon terbantin itu, di situ dia membangun mezbah dan memanggil akan nama Tuhan. Terpenuhilah sudah kerinduan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan nanti-nantikan. Sejak dari manusia berdosa.
Dia diusir keluar dari Taman Eden, ditaruh kerup, ada pemisahan yang terjadi. Dan Tuhan menanti-nanti kurang lebih 2000 tahun lamanya untuk melihat siapakah keturunan yang sedang memanggil akan dirinya. Itulah yang Tuhan nanti-nantikan. Dia rindu agar generasi dari tahun ke tahun ini dia menanti siapa yang mau panggil akan dia. Karena itu Tuhan panggil Abraham. Dan Abraham mulai memanggil akan nama Tuhan. Tuhan panggil Abraham, Abraham mulai panggil nama Tuhan. Tuhan panggil Abraham, Abraham mulai memanggil akan nama Tuhan. Itulah yang memuaskan hati Tuhan. Halo. Dan ketika hati daripada Tuhan dipuaskan, apa yang dia berikan saudara? Oh saudara, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kenapa? Tuhan begitu rindu. Siapa yang gila-gilaan memanggil diri saya, maka akan kuberikan dia habis-habisan segala sesuatu yang kurindukan. Jadi waktu Abraham memanggil nama Tuhan, Tuhan katakan, negeri ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Jadi itu janji Tuhan. Nah janji Tuhan ini dia berikan ketika manusia mulai memanggil akan dirinya. Amin. Jadi kalau kita malas panggil, jangan saudara berharap yang lebih. Amin. Kekuatan kita manusia untuk menunggangi kehidupan itu terbatas. Benar enggak? Kekuatan kita manusia untuk menunggangi kehidupan kita itu terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan, dia suplai kekuatan, ketidakterbatasannya dia yang menyertai kita sehingga tidak terbatas gitu. Tetapi kalau kita menjalani hidup kita ini dengan kekuatan kita, itu kan terbatas Bapak Ibu. Kita yang desain hidup itu terbatas. Tetapi sifat Tuhan yang tidak terbatas itu kalau kita tinggal di dalamnya, maka ketidakterbatasan itu yang menunggangi hidup kita, menyertai kita, menuntun kita, maka itu sifatnya tidak terbatas saudara. Amin. Tapi kalau kita yang menunggangi hidup kita, suatu saat juga mentok, putus asa, kecewa. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan dan Tuhan yang menyertai dengan kekuatannya, oh, karena kekuatannya itu tidak terbatas. Amin. Sehingga kita hidup di dalam kekuatan Tuhan itu. Desain Tuhan itu, tuntunan Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan, oh itu jangan, kamu ke sini aja. Dikasih penglihat, oh ini jangan. Dia tuntun gitu. Bukan kita yang desain hidup, lalu jalanin hidup semaunya. Harus di dalam tuntunan Tuhan. Jadi waktu orang yang suka memanggil nama Tuhan, nanti Tuhan tuntun dia. Amin. Tuhan akan tuntun dia karena dia suka memanggil akan nama Tuhan. Jadi waktu Abraham memanggil akan nama Tuhan, terpenuhi kerinduan hati Tuhan. Tuhan sangat merasa puas. Dan karena Tuhan puas, Abraham ini suka panggil dia. Dia berikan apa yang ada di hatinya itu. Saudara mau enggak Tuhan berikan apa yang ada di hatinya dalam pribadi kita masing-masing. Dan itu yang terjadi di bumi selama kita hidup. Bukan apa yang terjadi dalam hidup itu hasil desain pikiran kita. Saya berpikir nih, saya rancang nanti hidup saya begini-begini. Oh saya harus buat ini. Terbatas saudara. Kasih hidup biar Tuhan yang desain. Amin. Amin. Ya, kalau Tuhan tuntun ya. Jangan diukurlah dengan hal-hal yang materi saudara. Sebab kalau diukur dengan hal materi, ya Tuhan Yesus enggak laku lah. Orang dia sendal jepit. Enggak ada rumah di bumi. Amin. Karena itu ikut Tuhan ukurannya bukan ke situ sebenarnya. Dan juga bukan soal pintar atau bodoh. Tetapi mau enggak itu sebenarnya. Mau enggak ada yang panggil Tuhan. Mau enggak? Bukan soal Anda pintar, Anda kaya, Anda hebat. Jadi tadi konteks Alkitab memaparkan antara kekayaan dan panggilan Tuhan itu.
Sebenarnya bagi Abraham itu bukan sesuatu yang penting kekayaannya. Karena itu dia harus kenapa? Abraham ini baru pulang dari Mesir. Dan dia kembali, dia ingat dulu mesbah yang dia bangun. Dia kembali, dia tinggalin, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang mengikat hidupnya. Yang terpenting dia mau panggil nama Tuhan. Saudara kalau baca baik-baik Abraham sampai dimanapun, dia suka bangun mesbah, cari Tuhan, panggil Tuhan. Itu kerinduan dia. Itulah yang membuat Tuhan senang dengannya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dampak atau pengaruh dari suka memanggil nama Tuhan. Nah, saya lihat di sini Saudara luar biasa. Ya, kalau waktu orang mulai panggil nama Tuhan, poin pertama dampaknya adalah bahwa Tuhan menampakkan diri kepadanya. Amin. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bangun mesbah ini hubungannya dengan bangun ibadah. Cari Tuhan, panggil Tuhan. Ada korban, persembahan, pujian, penyembahan. Itu namanya bangun mesbah. Dia cari Tuhan. Jadi waktu Abraham suka memanggil nama Tuhan, itu berarti Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Wow. Siapa yang rindu Tuhan menampakkan diri kepadanya? Ikutin Alkitab. Panggil nama Tuhan. Bersujud, bertelut, berdoa. Itu panggil. Maka Tuhan akan menampakkan diri kepadanya. Amin. Kita ini sudah lebih gampang karena tabir itu sudah terbuka. Zaman dulu lebih repot sepertinya. Amin. Karena pengampunan dosa sudah terjadi. Jadi orang di halaman pun dia berdoa, panggil Tuhan, langsung dia ada di ruang Maha Kudus itu. Dia bisa ketemu Tuhan langsung. Tidak ada batas lagi saudara. Sekarang sudah gampang, tidak ada batasan. Panggilnya opung. Nah ini repot. Panggilnya apa lagi? Ya. Suka lebih banyak. Ada satu, jadi marga apa itulah saya lupa. Opung datang malam-malam ini. Jadi suka memang dia ngomong-ngomong dengan opungnya di Jakarta. Dia suka panggil. Nah jadi orang lebih suka kalau panggil yang lain itu lebih cepat. Saya ingat ini istriku bilang kalau orang Batak panggil apa? Hewan peliharaan itu jauh-jauh itu teriak katanya, teriak besar-besar ya. Oh iya itu burje katanya, itu teriaknya besar sekali. Nah kebetulan di situ kan hutan, jadi istri saya teriak gede-gede aja nggak apa-apa. Burje katanya. Hah? Hurje, nah hurje katanya. Tapi itu teriak. Jadi memanggil itu memang teriak saudara. Harus teriak sampai suara hilang. Itu memanggil loh. Memang budaya di sana memanggil itu memang begitu. Makanya zaman Raja Daud kan dia nari-nari. Istrinya bilang, wah raja udah begini nih katanya. Akhirnya kan dia nggak punya anak sampai mati. Begitu. Jadi namanya memanggil itu kita teriak saja. Amin. Orang buta, Yesus anak Daud kasihan ya. Itu kan pasti dia teriak saudara. Amin. Teriak sampai tetangga lempar rumah. Itu bagus. Itu bagus saudara. Teriak. Benaran saudara. Sampai nanti ada bunyi-bunyi. Mau di plafon kah, di atap rumah kah. Teriak saja terus. Sampai masih ada napas untuk teriak-teriak. Kalau mati di dalam berdoa itu bagus. Pasti Tuhan suruh engkau hidup lagi. Amin. Jadi tidak usah takut. Ada yang nongol kah, bodoh amat. Teriak saja cari Tuhan terus. Fokus kita bukan mau lihat ini itu.
Fokus kita saya mau cari Tuhan. Jadi memanggil nama Tuhan ini jangan Anda fokus dulu. Lihat sini, lihat sana, jangan. Cari Tuhan saja, amin. Cari Tuhan saja. Jangan fokus kiri, fokus kanan. Aduh, kayak nasi gua udah gosong nih. Ya udah cepat-cepat beresin supaya jangan terganggu. Panggil nama Tuhan itu. Jadi kalau mau panggil nama Tuhan, yang lain itu betul-betul kasih tinggal. Ada ini, saya begitu kalau saya sudah masuk kamar, sudah tadi saya tidak peduli lagi. Mau ini, anak saya dia tendang pintu ke apa, saya tidak peduli. Yang penting saya teriak cari Tuhan, panggil nama Tuhan. Sampai sesuatu terjadi Bapak Ibu. Benar-benar supaya sesuatu terjadi. Ya. Saya sebenarnya minggu kemarin itu waktu saya mau ke gereja, ini mungkin nanti di-cut apa. Ya, Pak RT panggil saya pagi-pagi saudara, jam 8 gitu. Jadi mereka mau babat di situ, bilang bersih-bersih, dia suruh supaya bersih-bersih. Jadi saya bilang, oh saya mau ibadah. Jadi saya pergi ibadah dulu. Nah dia panggil gengnya yang dulu berhadapan dengan Pak Budi, dia panggil datang. Dia pikir saya takut gengnya ini, Pak RT-nya panggil. Saya langsung pergi, orang gengnya ada di sana, saya menuju gengnya. Langsung dia tunduk. Iyalah Pak, tolonglah ini, ngomongnya lah jadi lembut. Pak RT pikir saya takut kali gengnya di situ. Saya menuju gengnya. Jadi, nah waktu penyembah jus betul-betul saya berdoa, Tuhan. Nah ini mungkin nanti di-cut saudara. Ternyata pulang saya lihat di warga WA warga grup, saya juga grup di situ. Jadi mereka babat itu semua, baik itu segala tanaman itu dibabatnya sembarangan semua saudara. Udah liar sekali babatnya itu. Saya masuk dalam rumah aja diam tenang. Saya lihat di WA. Maaf satu itu jadi pohon kelor tumbang patah tulangnya. Langsung stop. Saya lihat serai saya itu. Satu sudah dibabat sampai ke tanah. Mau yang kedua langsung stop. Mau kedua langsung stop. Jadi masih terbengkalai semua di situ. Mungkin semua urus pergi. Memang minggu kemarin itu Bapak Ibu. Jadi saya doa di sini juga betul sungguh-sungguh. Pulang itu betul-betul saudara. Ya, jadi bukan berarti saya doa supaya orang celaka ya. Tapi memang itu sudah dari zaman dulu itu begitu terus. Ya, suka yang aneh-aneh. Jadi saya lagi berdoa terus supaya sesuatu terjadi. Amin. Sesuatu terjadi. Karena di situ banyak yang umroh, pindah dari Kristen. Waduh, banyak itu ternyata. Dengan saya lihat, wah banyak sekali sebenarnya yang pindah. Kita doakanlah supaya ada perubahan terus terjadi di wilayah-wilayah tempat kita tinggal. Kita tidak usah takut-takut supaya mereka ngancam segala macam dengan segala. Ya. Jadi ada dampak kalau orang mulai panggil nama Tuhan, nanti Tuhan lindungi juga saudara. Ya. Selanjutnya ya, dibukakan rahasia yang akan datang. Oh sebelum mendapat penglihatan ya, menampakkan diri. Nah lalu Tuhan memberikan penglihatan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Jadi saudara ternyata Abraham itu dapat penglihatan ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Orang kalau suka panggil nama Tuhan, nah ini yang terjadi nih. Tuhan menampakkan diri, ya, lalu Tuhan beri penglihatan, saudara. Panca indera kita ini bukan untuk melihat ikan di laut, tapi melihat apa yang ada dari sorga itu. Amin. Iya loh. Panca indera kita diberikan segambar ini supaya menampung apa yang dari sorga itu kita bisa dapat. Bukan melihat apa yang ada di bumi ini,
tapi melihat apa yang ada dari sorga itu supaya terjadi di bumi ini. Selanjutnya, dibukakan rahasia yang akan terjadi. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Bapak Ibu, ini sesuatu yang masih terlalu jauh. Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Masih ratusan tahun ke depan yang masih tertutup jauh. Tuhan singkapkan dan kasih tahu. Ini bukan jarak sebulan 2 bulan. Atau ya, ini bukan jarak sebulan 2 bulan. Sebulan ke depan ini nanti ada gempa bumi loh. Ya, sebulan ke depan ini sepertinya trompet malaikat sudah mulai dibunyi. Jadi barang-barangmu jual saja sudah. Nah, ini bukan nubuatan abal-abal saudara. Ya, yang Abraham dapat ini ratusan tahun ke depan yang nanti akan terjadi. Bahwa keturunan yang itu terjadi waktu bangsa Israel menjadi satu bangsa dan diperbudak di Mesir 400 tahun. Itu sudah diberitahukan Tuhan kepada Abraham. Satu bangsa loh. Jadi kapasitas kita manusia ini Tuhan bisa beritahukan satu rahasia, satu bangsa. Halo, bukan kecil loh kita ini. Dia memberitahukan satu rahasia, satu bangsa. Itu dia kasih tahu yang akan terjadi ribuan tahun ke depan. Ratusan tahun di depan. Amin. Lalu saudara tanya, saya bisa enggak? Bisa. Jangan ada yang bilang tidak bisa. Amin. Loh, emang di sini ada beda Tuhan Yesus bayar beli dia. Ada yang dibeli dengan bintang dan matahari. Kan semua dibeli dengan darahnya. Amin. Atau ada yang istimewa. Dibeli dengan matahari. Semuanya sama. Amin. Selanjutnya. Ini dampak saudara, cepat sedampak. Yang selanjutnya dijaga dan dilindungi. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Nah ini ya, Firaun jatuh cinta kepada istri orang. Ini repot. Akhirnya tulah turun bagi Mesir. Ya, hebat enggak? Dilindungi loh saudara. Jadi kalau orang yang suka panggil nama Tuhan, apa yang mau terjadi atas dirinya dan orang dekatnya itu dilindungi. Amin. Dilindungi, istri Abraham ini dilindungi. Selanjutnya di daerah ya Abimelek ini, daerah Filistin. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Ya, 2 kali loh istri Abraham ini. Ya, satu raja Mesir, satu raja Filistin. Ya, jatuh cinta sama istri Abraham. Akhirnya tulah turun. Ya, keren sekali Abraham ini ya. Istilahnya disertai habis-habisan. Ada yang ganggu istrinya aja, satu kerajaan kena kutuk. Dari raja istrinya sampai satu bangsa itu mandul semuanya. Benaran. Sehingga Abraham harus berdoa. Dan saudara baca itu Abraham berdoa sehingga Tuhan bukakan kandungan. Ya. Nah selanjutnya ini tadi itu lebih sifat dari rohani ya. Bagaimana Tuhan punya penyertaan. Nah ini dari diri kita saudara. Abraham ini tidak monopoli saudara. Ya. Tidak memonopoli ya. Maksudnya di sini begini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham ini kan istilahnya Lot panggil dia apa? Bapak besarlah. Saudara bapaknya kan si Laban itu. Haran ya.
Haran. Jadi kalau Abraham dia mau bertindak, Lot, sini dulu Lot. Lu tahu nggak itu apa? Budak-budakmu itu, penjaga-penjagamu itu berantem sama penjaga-penjagaku. Jadi sekarang lu harus dengar. Lu harus pisahkan diriku dari entah lu mau kemana kah. Tapi lu jangan ambil yang daerah-daerah yang subur ya. Lu pergi ke yang kiri. Lu harus pergi cari yang di mana ke. Kalau Abraham itu, karena dia punya hak, benar enggak? Dia punya hak. Orang istilahnya bagaimana? Dia itu kan bapak besarnya gitu, Abraham ini. Lot ini kan ponakan. Abraham seharusnya bilang begini, bapakmu itu mati di Haran sana. Gara-gara apa dia mati itu? Menyembah berhala dia itu, makanya dia mati. Jadi lu harus dengar saya ya. Nah pasti begitu. Seharusnya Abraham ngomong begitu. Lu harus dengar saya. Lu kaya ini karena gua juga lu jadi kaya ini. Beneran gak? Pasti Abraham ngomong begitu sama si Lot. Lot, lu kaya ini karena gua. Lu ikut saya maka lu jadi kaya ini Lot. Tapi Abraham tidak demikian. Ini luar biasa. Dia bilang apa? Kalau engkau pilih yang bagian kanan, ya berarti saya kiri. Tapi kalau engkau pilih yang bagian kiri, ya udah saya kanan. Ini orang yang lapang dada, saudara. Dia tidak rakus. Dia tidak mau memonopoli semua. Dia bilang, udah, lu mau ngambil yang mana? Silakan. Lu mau yang subur? Silakan. Udah, enggak apa-apa saya di padang gurun ini. Lu mau yang mana lagi? Ambil. Itu Abraham loh. Dia bilang sama Lot ponakannya, udah kamu mau ngambil yang mana? Silakan ngambil. Akhirnya Lot pilih yang mana? Seperti taman Tuhan. Seperti loh, bukan taman Tuhan. Seperti dia pergi pilih di pinggir sungai Yordan. Ini kalau dombaku di situ gemuk-gemuk mereka semua ini. Rumput bagus, ada air lagi. Dia nggak tahu. Ujung-ujungnya dibinasakan juga. Amin. Jadi kalau orang suka panggil nama Tuhan, dia itu nggak terlalu mau menekankan hal-hal ya. Oh lu mau silakan, lu mau apa? Oh silakan. Dia rela hati. Itu orang yang suka panggil nama Tuhan. Apapun yang dia, oh silakan. Begitu dia. Ini hebat Abraham ini. Ya, dia tidak menekankan, daerah pinggir itu punya gua ya, lu nggak boleh. Karena itu subur itu, kalau di sungai ya rumput pasti subur, air pasti diminum kambing domba, dan itu sangat dibutuhkan. Tapi Abraham tidak pakai sistem itu. Dia lapang dada, dia relakan, bahkan selanjutnya dia ini suka menolong. Ya, dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ya, jadi ternyata Lot yang pilih taman seperti taman Tuhan itu, ujung-ujungnya dekat Sodom dan Gomora, saudara. Waktu itu sebelum peristiwa Sodom dan Gomora ini sebenarnya raja-raja dari timur yang datang menyerang raja-raja dari Sodom Gomora, sehingga Lot dan istri dan semua harta bendanya itu dibawa semua. Ternyata harta benda yang didapat Lot itu, saudara, dirampas. Lot diperbudak, dibawa kabur semua. Abraham mendengar itu, sehingga Abraham pergi berperang. Dia tolong Lot, bawa kembali Lot, istrinya dan semua harta bendanya. Padahal tadi Lot sudah pilih tempat yang paling enak. Ujung-ujungnya taman yang seperti Tuhan membawa kebinasaan. Amin. Halo. Nah, jadi orang yang memang suka panggil nama Tuhan ternyata ada dampak bukan saja secara apa yang dari Tuhan, tetapi karakter hidup juga berubah. Amin. Jadi orang yang suka panggil Tuhan, dia bukan dapat penglihatan, penampakan, mimpi, bukan itu saja. Tetapi perubahan di dalam karakter hidup pun terjadi. Karena Tuhan menuntut agar hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela itu sesuai dengan apa?
etika, sesuai dengan apa? Karakter, sifat. Itulah hidup tidak bercela. Jadi kalau kita lihat kenapa daerah tempat saya itu, ya, yang namanya pelihat banyak. Tetapi habis itu karakternya kacau sekali, sehingga gereja itu menolak gitu persekutuan-persekutuan doa. Karena dalam mereka untuk melihat hal-hal secara rohani itu hebat, tetapi gaya hidup itu sangat kacau. Begitu. Nah, berbeda dengan konteks Alkitab ini. Mereka mendapatkan hal-hal secara supranatural, hal-hal yang hebat, tetapi karakter hidup juga berubah. Amin. Abraham itu begitu, saudara. Sifat hidupnya berubah. Ya, kita lihat ayat terakhir ini ya. Ketika Abraham, ini dampak sebenarnya masih banyak ini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku tanpa bercela." Hiduplah di hadapanku tanpa bercela. Jadi, karena hidup tanpa bercela ini dituntut Tuhan. Amin. Dituntut Tuhan. Kalau karunia dapat penglihatan Tuhan ini dari sorga bagi kita, kasih karunia. Tapi kalau kita untuk sorga, itu gaya hidup kita. Amin. Mata terbuka lalu lihat sesuatu, itu memang dari siapa? Ya, kasih karunia Tuhan, berarti dari Tuhan, dari sorga untuk kita. Tetapi dari kita untuk sorga, itu hidup tanpa bercela itu. Karakter hidup, cara pandang, cara berpikir, jiwa, omongan kita, pendengaran kita, hidup kita ini, itulah hidup tak bercela yang menjadi pujian, menjadi doa kepada Tuhan. Halo? Karena itu karakter punya hubungan dengan panggil Tuhan. Kalau orang karakternya nggak benar, lalu dia panggil Tuhan, Tuhan harus berurusan dengan karakter hidup dulu. Dia nggak bisa kasih hal-hal yang lebih jauh. Dia harus rubah ini orang punya karakter dulu. Dia harus berhubungan dengan pribadi. Karena misalkan ya, saya kasih contoh, orang lagi berbohong. Dia panggil Tuhan hebat. Tetapi Tuhan harus berurusan dengan kebohongannya dulu. Dia pulih dulu dari kebohongan. Baru Tuhan kasih rahasia yang lebih besar bagi dia. Benar enggak? Karena Tuhan menuntut hidup tidak bercela. Di sini loh. Ini yang kadang menjadi batu sandungan dalam gereja-gereja. Ya. Karena orang mendapatkan hal-hal secara supranatural, tetapi karakter hidup kacau. Padahal Alkitab tidak menggambarkan itu. Dia penuh kasih. Karena di dalam kasih itu dia mendoakan orang lain lebih maju dari dirinya. Di dalam kasih itu dia lapang dada. Dia mendoakan supaya orang hebat. Dia mendoakan dengan luar biasa. Dia tidak menghalang. Dia tidak jadi batu sandungan untuk menahan orang. Enggak. Dia perbesar hati. Karena itu gambaran dari doa kita. Amin. Gambaran dari doa kita itu yang kita seru-serukan secara pribadi, kelompok. Gambaran dari doa itu kan harus dari sikap hidup. Contoh, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu ke mezbah, ada barang sesuatu apapun yang kamu buat kepada saudara kan, tinggalkan mezbah itu, pergi berdamai dulu. Ini soal karakter saudara. Harus berdamai dulu, hidup baik dengan saudaramu. Baru kamu datang ke mezbah, panggil nama Tuhan. Begitu. Itu contoh yang Tuhan Yesus berikan loh. Berarti hubungan untuk memanggil nama Tuhan, berdoa, itu berhubungan dengan gaya hidup. Karena doa itu kehidupan. Amin. Rela hati. Disuruh. Oh iya, ini bukan dibodoh-bodohin. Karena saya ingat kebenaran firman ini. Saya ikut aja, saya patuh, saya setia, saya lakukan. Karena gaya hidup saya adalah doa di mata Tuhan. Saya harus berkata yang jujur, yang apa adanya, terbuka. Saya tidak boleh berkata bohong, saya tidak boleh tipu-tipu, saya tidak boleh dusta.
Apa artinya saya berdosa? Tipu orang lalu saya doa cari Tuhan. Lah, kan kontra. Saudara pernah lihat magnet kalau bersebelahan-sebelahan, ya kan? Berbenturan, dia nggak nyatu. Jadi kalau kita melihat dalam panggilan yang aslinya memanggil atau berdoa kepada Tuhan, itu kerinduan hati Tuhan dan juga doa itu adalah kehidupan hari-hari. Apa yang diperhadapkan hari-hari hidup? Saudara berhadapan apa? Pagi, siang, malam, saudara berhadapan dengan apa? Nah, saudara harus jaga untuk berkata yang baik. Apalagi bertingkah yang baik. Sifat hidup harus baik. Itulah yang menjadi doa kita. Makanya nanti waktu kita berdoa, kita tutup mata, doa sedikit saja. Tetapi Tuhan bekerja karena Tuhan melihat hidup ini tidak bercelah. Amin. Yang menarik sorga itu saudara. Kasih itu yang membuka sorga. Halo saudara. Kasih itu yang membuka sorga. Sehingga rahasia-rahasia diberikan. Bukan soal yang lain. Saudara berbuat baik sama orang. Terus orang maki, orang fitnah, orang ngomong yang gak benar. Cerita fitnah di mana-mana, saudara diamkan, saudara doakan itu menjadi harum di mata Tuhan. Karena saudara sudah sifat seperti Kristus. Mengampuni orang dan memberi pengampunan kepada orang yang memaki Anda. Lalu saudara datang ke kaki Tuhan berdoa. Saudara doa sedikit saja, nanti merasakan hadirat Tuhan yang besar. Tidak perlu terlalu teriak. Karena gaya hidup saudara itu doa saudara. Sehingga waktu saudara masuk kamar dan hanya berdoa sedikit, Tuhan sudah hadir. Kenapa? Gaya hidup kita sedang sejalan, balance dengan Kristus. Begitu. Jadi hidup itu doa. Amin. Tapi kalau saudara misalkan, ya, tempat kerja, bohongin orang. Datang ke lingkungan, tipu orang. Lalu saudara masuk kamar, Tuhan ajaiblah Engkau. Aku serahkan Ukraina kepadamu. Rusia kepadamu. Aduh. Dia lagi tipu orang. Halo. Bagaimana bertolak belakang dengan yang Tuhan Yesus bilang ini? Karena hidup daripada Abraham ini hidup tidak bercela. Sehingga satu bangsa itu Tuhan, ya, Tuhan benar-benar sertai dan lindungi. Amin. Ya, jadi dalam memanggil nama Tuhan, hati Tuhan terlebih dahulu rindu agar manusia memanggil dirinya. Amin. Dan memanggil nama Tuhan itu punya hubungannya dengan karakter hidup, gaya hidup kita. Itu mengisyaratkan bahwa saya sedang panggil Tuhan. Orang tindas, orang maki, orang fitnah, orang apa lagi? Kerjain, orang tipu. Tuhan berkati dia. Oh, orang ini sejalan dengan diriku ini. Waktu saya masuk kamar berdoa, Tuhan Yesus, langsung hadir Tuhan. Kenapa orang ini sejalan dengan hidupku? Amin. Begitu saudara. Halo. Karena apa? Kasih yang akan tetap tinggal. Amin. Semua akan lenyap loh saudara. Yang tadi dibilang ada Tuhan menampakkan diri. Penglihatan kan Alkitab bilang itu. Semua akan hilang. Lenyap istilahnya. Tetapi kasih itu yang akan tetap tinggal. Amin. Hidup di dalam kasih itulah doa kita kepada Tuhan. Kita sedang memanggil nama Tuhan. Sehingga waktu kita berseru kepada Tuhan, tidak ada penghalang yang menghalangi Tuhan datang kepada kita. Amin. Memang benar kita hidup oleh karena darah Kristus telah menyucikan kita sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan bukan perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan baik kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Dia telah berkorban bagi kita. Amin. Harus sejalan, balance. Saya bilang di yang orang yang saya doakan dalam rumahnya. Ya. Karena dia berantem dengan orang tetangga sebelah juga.
Saya bilang, Bu, sekarang saya tutup ini pintu. Dalam Yesus kita dibungkus dengan oleh kuasa darahnya. Nah, ibu maki-maki dia, marah-marah dia, ibu masuk berdoa. Sama saja ibu buka pintu rumah. Siapa yang datang? Sifat dari dengki dan sakit hati itu siapa? Itu sifatnya siapa? Tuhan Yesus kan enggak. Iblislah yang dengki sama Tuhan sampai sekarang ini. Dia sakit hati sama Tuhan. Jadi waktu ibu sakit hati, ibu balance, seirama, senada dengan siapa? Ya iblis. Maka roh jahat pasti datang. Karena ibu balance dengan iblis. Amin. Nggak usah jauh-jauh. Jadi waktu hati kita sama dengan iblis, roh jahat datang. Kain marah sama Habel. Jaga, ya Tuhan Yesus bilang. Begitu. Jadi kalau orang hidup tidak sesuai dengan firman, bagaimana dia bisa? Ya, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan pastilah menyertai. Tetapi Tuhan akan merubah akan gaya hidup kita. Amin. Tuhan harus merubah supaya seirama. Jadi kalau kita baca tokoh Abraham ini, dia seirama, sejalan. Tuhan menampakkan diri, apa yang kurang dari dia dengan hal-hal supranatural ini. Paling hebat dan paling jago. Hal-hal supranatural paling hebat. Karena dia melihat 400 tahun ke depan. Ya, atau 500 tahun ke depan. Tentang keturunannya yang nanti diperbudak di Mesir. Rahasia begitu jauh diberitahukan. Sampai sekarang ada enggak kita diberitahu yang ratusan tahun ke depan? Saudara, ini supranatural yang kelas kakap, saudara. Ya, Abraham ini. Ya, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tuhan menampakkan diri dan berfirman, kasih tahu. Lalu apa lagi, saudara? Dia kaya di dalam hal-hal supranatural itu. Tetapi dia kaya juga di dalam karakter hidup. Amin. Dia kaya juga dengan kasih. Lapang dada, rela hati, rendah hati. Abraham kaya juga di situ. Seperti Kristus. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saya mengundang pemain musik.